cantik tu kan. Di episode sebelumnya, karena diusir dari rumah oleh ayahnya, Adirata. Saat akan berpisah, Frushali meminta satu sedekah kepada Karna. Ia hanya meminta sebuah janji bahwa suatu hari nanti Karna harus kembali untuk mengakhiri penantiannya. Karna pun berjanji, sebelum kematian menjemputnya, penantian mereka berdua pasti akan berakhir dan ia akan kembali. Di tempat kremasi Maharaja Pandu dan Maharani Madri, kelima Pandawa berdiri dengan tegar. Tidak ada tangisan ataupun air mata, meskipun rasa kehilangan yang mereka rasakan begitu menyakitkan. Melihat hal itu, Widura mendekati Yudhistira dan berkata bahwa menangisi kematian ayah bukanlah tanda seorang pengecut. Yudhistira menjawab bahwa ia mengetahui hal itu. Ia yakin saat malam tiba dan dirinya sendirian, air mata pasti akan jatuh. Namun saat itu ia tidak boleh menangis, karena keteguhannya adalah sumber kekuatan bagi adik-adiknya. Widura kemudian mendekati Sahadewa dan bertanya mengapa ia juga tidak menangis atas kematian ayah dan ibunya. Sahadewa menjawab bahwa jika mereka menangis, maka Ibu Kunti akan mengira mereka tidak percaya kepada kakak Yudhistira. Kepercayaan mereka kepada Yudhistira adalah kekuatan yang membuat Kunti tetap tegar. Setelah itu, kelima Pandawa berdiri berkumpul di belakang Yudhistira. Melihat persatuan mereka, Widura berkata dengan suara bergetar bahwa semoga ikatan yang tidak tergoyahkan di antara mereka membawa keberhasilan dalam setiap perjuangan. Dalam keadaan apapun, tidak akan ada kekuatan yang mampu mengalahkan mereka. Kunti kemudian berkata bahwa putra-putranya masih memiliki kesederhanaan seorang penghuni hutan. Ia khawatir mereka tidak akan mampu memahami rumitnya politik kerajaan. Namun Widura menjelaskan bahwa mereka harus memahaminya. Putra-putra Kunti adalah pewaris Wangsa Kuru dan tanggung jawab terhadap rakyat berada di pundak mereka. Menurut Widura, Dharma selalu hidup dalam kesederhanaan dan karena itulah Hastinapura membutuhkan para Pandawa. Mendengar percakapan itu, Priyamvada diam-diam melirik ke arah Adirata. Ia teringat rahasia besar yang selama ini disembunyikan mengenai Karna, putra pertama Kunti. Dalam ingatannya kembali terngiang pesan lama bahwa jika bayi itu tetap berada di dekat Kunti, maka suatu hari Kunti bisa mengakui Karna sebagai putranya sendiri, dan hal itu akan membawa malapetaka besar bagi keluarga kerajaan. Karena itulah, dahulu Priyamvada mempercayakan keselamatan bayi itu kepada Adirata. Saat itu Adirata pernah bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah mengungkapkan rahasia tersebut kepada siapapun. Priyamvada lalu menghampiri Adirata dan mengingatkannya pada sumpah yang pernah ia ucapkan. Adirata menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melawan takdir. Takdir selalu berubah dan setiap rencana bisa hancur sewaktu-waktu. Ia mengaku tidak pernah membayangkan Maharaja Pandu akan meninggal dunia dan Maharani Kunti kembali ke Hastinapura. Menurutnya, jika ia mengetahui semua itu akan terjadi, ia tidak akan pernah mencari perlindungan di Hastinapura. Priyamvada lalu bertanya apa yang akan dilakukan sekarang. Dengan sedih, Adirata menjawab bahwa Karna kini telah tumbuh dewasa. Bahkan demi menjaga rahasia itu, ia sampai mengusir putranya sendiri dari rumahnya. Dalam perjalanan menuju Hastinapura, tiba-tiba Sahadewa merasakan firasat aneh, sesuatu yang memang menjadi keahliannya sejak lama. Bima yang melihat perubahan wajahnya segera bertanya apa yang terjadi. Sahadewa menjawab bahwa ia merasakan sebuah firasat, seolah-olah ada seseorang yang sedang menunggu kedatangan mereka. Yudhistira kemudian berkata bahwa tentu saja ada yang menunggu mereka. Saudara-saudara mereka di Hastinapura sedang menantikan kedatangan mereka. Dan mulai hari itu, mereka bukan hanya 5 bersaudara lagi. Namun di saat yang sama, jauh dari sana, Karna juga merasakan firasat yang aneh. Di dalam hatinya muncul perasaan bahwa sesuatu yang besar dan tidak biasa akan segera terjadi. Para Pandawa mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti hutan dan membuat mereka kebingungan. Mereka bertanya-tanya apakah hutan sedang terbakar. Namun sebelum sempat memahami apa yang terjadi, tanah di bawah mereka tiba-tiba terbelah. Kereta yang dikendarai Adirata terperosok, sementara Kunti terjatuh ke dalam sebuah jurang. Maharani Kunti! Putra!
Di tempat lain, Karna mendengar teriakan minta tolong yang menggema dari kejauhan. Tanpa ragu, ia segera berlari menuju sumber suara dan berusaha menyelamatkan orang yang terjatuh. Karna meloncat ke dalam jurang mengejar. Saat melihat sosok penolong itu, Adirata langsung terkejut. Ia tidak menyangka orang yang datang menolong adalah Karna, putranya sendiri. Di saat yang sama, Priyamvada juga menyadari sesuatu yang membuatnya terpaku. Orang yang sedang menyelamatkan Kunti ternyata adalah Karna, anak kandung Kunti yang selama ini dia rahasiakan dari semua orang. Sementara itu, di sisi lain, para Pandawa dihadang oleh Agni Parva, raksasa suruhan Sangkuni dan Duryodana yang dikirim untuk melenyapkan mereka. Saat pertarungan dimulai, tubuh Agni Parva tiba-tiba berubah menjadi banyak sosok yang sama persis. Melihat hal itu, Yudhistira segera menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Ia mengingatkan Arjuna dan Bima bahwa mereka harus menemukan tubuh asli sang raksasa. Jika tubuh aslinya mati, maka seluruh ilusi akan menghilang. Arjuna lalu mengamati dengan teliti dan menemukan keanehan. Ia melihat bahwa hanya satu raksasa yang memiliki bayangan di tanah. Menurut Arjuna, itulah tubuh asli Agni Parva. Di saat yang sama, Karna terus berusaha membawa Kunti naik dari jurang dengan bantuan tali yang ditarik oleh Adirata. Meskipun identitas Agni Parva telah diketahui, kekuatan raksasa itu tetap luar biasa. Tombak para Pandawa tidak mampu menembus tubuhnya. Arjuna menyadari bahwa mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Mendengar itu, Agni Parva tertawa sombong dan mengatakan bahwa 5 Pandawa tidak akan pernah mampu melukainya. Melihat putra-putranya berada dalam bahaya, Kunti dipenuhi kecemasan dan memohon agar seseorang menyelamatkan mereka. Mendengar teriakan itu, Karna akhirnya ikut membantu. Ia mendorong tombak bersama para Pandawa dan berkata kepada Agni Parva bahwa yang melawannya bukan lagi 5 orang, melainkan 6 orang. Dengan kekuatan gabungan mereka, Agni Parva akhirnya berhasil dikalahkan. गुप्तचर ने कहा है कि उन्होंने Tak lama kemudian mata-mata Sangkuni datang membawa laporan. Ia memberitahukan bahwa para Pandawa berhasil selamat dan bersama-sama telah mengalahkan Agni Parva. Mendengar kabar itu, Duryodana langsung marah dan tidak percaya. Menurutnya para Pandawa seharusnya sudah mati. Duryodana bahkan bersumpah akan membunuh mereka sendiri. Namun Sangkuni segera menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang mampu mengalahkan Agni Parva tidak akan mudah dibunuh dengan kekuatan biasa. Menurutnya, ketika kekuatan gagal, maka tiku daya harus digunakan. Saat Duryodana bertanya maksudnya, Sangkuni hanya tersenyum lalu mengajarkan sebuah prinsip. Ia berkata bahwa kebenaran adalah perisai dan kebohongan adalah senjata. Ketika kekalahan berada di depan mata, berlindunglah di balik kebenaran. Dan ketika kesempatan muncul, seranglah dengan kebohongan. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सज्जन। Setelah Agni Parva dikalahkan, Yudhistira menghampiri Karna dan mengucapkan terima kasih. Ia bertanya siapakah sebenarnya orang yang telah menyelamatkan mereka. Namun Karna hanya menjawab bahwa seseorang yang melindungi orang lain cukup disebut sebagai pelindung. Bima kemudian mengatakan bahwa Karna bukan sekedar membantu, tetapi telah menyelamatkan mereka semua. Namun Karna menjawab bahwa dirinya tidak membantu para ksatria. Menurutnya, para ksatria sering menganggap penolong mereka sebagai pelayan, sedangkan dirinya tidak percaya pada perbudakan, melainkan pada persahabatan. Karna berkata bahwa pertolongan terakhir yang membuat seseorang tidak lagi membutuhkan bantuan lain disebut perlindungan. Yudhistira kemudian berkata bahwa sebenarnya mereka berlima mungkin juga bisa mengalahkan raksasa itu, namun kesempatan untuk membuktikannya telah berlalu. Karna berkata, karena itu lebih baik mereka menghormati Karna sebagai pelindung mereka. Mendengar hal itu, Nakula tersenyum lalu berkata bahwa Karna pasti orang yang sangat baik atau seorang penipu yang sangat hebat. Arjuna langsung marah dan meminta Karna tidak menghina kakak Yudhistira karena mereka tidak akan menerimanya. Namun Karna justru mengatakan bahwa itu bukan penghinaan, melainkan pujian. Lalu Karna melirik ke arah kejauhan dan berkata bahwa ayahnya bersama ibu mereka sedang datang ke arah mereka. Jika Pandawa masih tidak puas, mereka bisa mengadu kepada orang tua Karna. Karena menurut Karna, selain ayah dan ibunya, ia tidak menerima perintah ataupun hukuman dari siapapun.
Arjuna segera memastikan keadaan ibunya, namun Kunti justru terus memperhatikan Karna yang berjalan menjauh. Ia pun bertanya siapa pemuda yang telah menyelamatkannya. Arjuna dan Bima menjelaskan bahwa pemuda itu sangat berani, bahkan terkesan lancang karena sempat menghina Yudhistira. Namun kekuatannya luar biasa. Mereka juga mengatakan bahwa pemuda itu adalah putra Adirata. Mendengar nama itu, Kunti langsung bertanya kepada Adirata, apakah pemuda tersebut benar-benar Karna? Adirata membenarkannya. Seketika, berbagai kenangan masa lalu kembali muncul dalam ingatan Kunti. Kunti heran mengapa Karna pergi tanpa berpamitan. Ia teringat saat Karna kecil pernah berkata bahwa dirinya harus pergi menangkap rusa kesturi untuk ibunya. Karena itu, Kunti memanggil Karna dan bertanya apakah ia akan kembali mengejar rusa kesturi itu. Ia juga bertanya apakah Karna masih mengenalnya. Mendengar suara Kunti, Karna akhirnya menghentikan langkahnya lalu menjawab bahwa rusa kesturi tidak pernah mudah ditangkap. Ia hanya menjadi angan-angan yang terus dikejar. Kalau begitu, Kunti pun meminta Karna kembali bersama mereka ke Hastinapura. Namun Karna menolak. Menurutnya di Hastinapura terlalu banyak rusa kesturi yang tidak akan pernah bisa diraih. Karena itulah ayahnya memerintahkannya meninggalkan kota tersebut. पुराने पास Sementara itu di Hastinapura, Sangkuni mulai menjalankan rencana liciknya. Ia menyiapkan tumpukan kayu pembakaran dan membuat seolah-olah Duryudana ingin mengakhiri hidupnya. Saat Dhritarashtra datang, Sangkuni berpura-pura mencegahnya. Namun Duryudana justru meluapkan seluruh kemarahannya. Ia mengeluh karena seorang penghuni hutan datang untuk menuntut hak atas tahta yang menurutnya milik keluarganya. Baginya, hidup tidak ada artinya jika harus mengabdi kepada Pandawa sepanjang hidup. Melihat itu, Dhritarashtra panik dan memerintahkannya turun. Tetapi Duryudana malah meminta api agar dirinya bisa terbakar bersama tumpukan kayu tersebut. Dhritarashtra memohon agar putranya mengurungkan niatnya. Namun Duryudana terus mendesak. Ia bertanya apakah dirinya harus hidup sebagai pelayan orang lain, mengikuti perintah Pandawa, lalu mati sebagai prajurit biasa tanpa arti. Menurutnya jika memang itu masa depannya, lebih baik ia mati sekarang juga. Kemudian Duryudana memberikan pilihan kepada ayahnya. Jadikan dirinya putra mahkota atau biarkan dirinya mati. किंतु पुत्र मैं विवश हूँ Dhritarashtra mengaku tidak berdaya karena tidak bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan Bhisma. Namun Sangkuni segera memanfaatkan keadaan itu. Ia mengatakan bahwa ketidakberdayaan hanyalah alasan. Menurutnya, seorang raja tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Dhritarashtra mengingatkan bahwa tanpa izin Bhisma, ia tidak bisa mengangkat Duryudana sebagai putra mahkota. Tetapi Sangkuni terus membujuknya. Menurutnya, seorang raja adalah pemberi perintah, bukan penerima perintah. Saat Dhritarashtra mengatakan dirinya hanyalah raja pelaksana, Sangkuni kembali menyusun kata-kata liciknya. Ia mengatakan bahwa takhta tidak pernah kosong. Saat Maharaja Pandu meninggal, pada saat itu juga Dhritarashtra telah menjadi Raja Hastinapura. Karena itu, menurut Sangkuni, sekarang adalah waktunya melindungi putranya sendiri. Sebelum fajar tiba, Duryudana harus diangkat menjadi putra mahkota. Dengan begitu, ketika Pandawa kembali ke Hastinapura nanti, mereka tidak akan mampu melakukan apapun. Kunti mendekati Adirata dan menanyakan alasan sebenarnya mengapa Karna sampai diusir dari rumahnya sendiri. Dengan berat hati, Adirata menjelaskan bahwa di mata masyarakat, kelahiran Karna sendiri sudah dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dunia tidak mampu menerima kemampuan yang dimilikinya. Karena itulah, Karna selalu bertentangan dengan aturan dan tradisi yang ada. Mendengar itu, Kunti bertanya apakah Karna benar-benar sehebat itu. Adirata menjawab bahwa bagi orang-orang dari kasta rendah, kemampuan seringkali berubah menjadi kutukan. Namun Kunti tidak setuju. Menurutnya, kemampuan tidak pernah menjadi kutukan. Adirata lalu menjelaskan bahwa kemampuan melahirkan impian, tetapi tidak semua orang diberi hak untuk bermimpi. Karena bermimpi mengangkat senjata dan menjadi seorang ksatria. Kadang-kadang, orang tua harus membangunkan anaknya dari mimpi dan memperkenalkannya pada kenyataan. सपने से अपने संतान को जगाना पड़ता है Kunti tetap tidak menerima alasan itu. Baginya tidak ada alasan Karna harus hidup sendirian di hutan. Adirata menjawab bahwa api yang berada di dalam tubuh memberi kehidupan. Tetapi jika tubuh masuk ke dalam api, maka yang terjadi hanyalah kehancuran. Menurutnya, segala sesuatu akan baik jika berada di tempatnya. Ia percaya kesejahteraan Karna tertulis di hutan.
jika tetap hidup di tengah masyarakat karena hanya akan menjadi sumber masalah bagi dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan Widura pun mengetahui hal tersebut. Mendengar itu, Kunti merasa heran bagaimana seorang ibu bisa membiarkan anaknya pergi begitu saja. Adirata mengakui bahwa meyakinkan hati seorang ibu bukanlah hal mudah. Namun pada akhirnya, Radha juga percaya bahwa meninggalkan Hastinapura adalah jalan terbaik bagi Karna. Ucapan itu membuat Kunti teringat masa lalu saat dirinya menghanyutkan bayi Karna ke sungai. Dengan mata berkaca-kaca, Kunti berkata bahwa tidak ada ibu yang pantas dipisahkan dari anaknya. पुत्रा युधिष्ठिर Kunti kemudian memanggil Yudhistira dan memerintahkan agar Karna dibawa kembali. Ia mengatakan bahwa mereka akan makan bersama dan Karna harus ikut bersama mereka. Mendengar itu, Arjuna langsung menawarkan diri untuk mencari Karna. Menurutnya, Karna belum pergi terlalu jauh dan ia bisa mengikuti jejak kakinya dengan mudah. Namun Adirata kembali mengingatkan bahwa Karna sudah dewasa dan membiarkannya pergi adalah keputusan yang benar. Kunti langsung menolak. Menurutnya, tidak ada anak yang terlalu besar untuk dipeluk ibunya, dan tidak seorang pun berhak menjauhkan Karna dari ibunya. Tak lama kemudian Arjuna berhasil menemukan Karna di tengah perjalanan. Untuk menghentikannya, Arjuna melepaskan sebuah anak panah. Namun Karna dengan mudah menangkap panah itu sebelum mengenainya. Arjuna terkejut dan bertanya bagaimana Karna bisa melakukannya. Karna menjawab bahwa gerakan anak panah menciptakan getaran di udara dan ia dapat mendengarnya. Arjuna lalu berkata bahwa aneh sekali karena Karna bisa mendengar panah tetapi tidak mendengar panggilannya tadi. Karna menjawab bahwa ia sebenarnya mendengarnya, hanya saja ia tidak memiliki waktu untuk berhenti. Arjuna pun menyindir bahwa mungkin Karna memang tidak ingin berhenti. Dengan tenang Karna menjawab bahwa dirinya tidak menerima perintah dari siapapun. आदेश नहीं मानता मैं और Arjuna lalu bertanya, apakah Karna juga tidak menerima permohonan dari seorang pangeran? Karna membalas bahwa biasanya seorang pangeran tidak pernah belajar memohon. Mendengar jawaban itu, Arjuna tersenyum dan bertanya apakah Karna pernah belajar melakukannya. Karna mengaku pernah belajar, namun sejak memasuki hutan, ia melupakan semuanya. Arjuna kemudian bercanda dan menyebut Karna sebagai pangeran hutan. Namun Karna menjawab bahwa dirinya bukan pangeran hutan, melainkan penguasa hutan. Karena di hutan, setiap makhluk hidup adalah penguasa. Atau sudah mati. Arjuna langsung membalas bahwa jika begitu, saat ini mereka berdua sama-sama penguasa karena sedang berada di hutan yang sama. Karna hanya menggeleng dan mengatakan bahwa Arjuna terlalu banyak bicara, sama seperti adiknya, Sean. Arjuna lalu memanfaatkan kesempatan itu. Ia meminta Karna menganggapnya sebagai adik sendiri dan memenuhi permintaannya. Ia mengatakan bahwa ibunya memanggil Karna. Mendengar itu, Karna akhirnya luluh. Ia berkata bahwa bahkan di hutan sekalipun, ayah dan ibu tetap berhak memberi perintah. Karna pun setuju untuk ikut kembali. Dalam perjalanan, Karna bertanya apakah Arjuna hanya pandai berbicara atau memiliki perkenalan yang lebih baik. Arjuna tersenyum dan menjawab bahwa untuk saat ini, ia belum bisa memperkenalkan dirinya sebagai pemanah terbaik di dunia. Karena itu, untuk sementara, ia hanyalah Arjuna. Mendengar jawaban tersebut, Karna memperhatikan busur milik Arjuna lalu memberikan sebuah nasihat. Menurut Karna, bagian atas busur itu terlalu berat sehingga setiap anak panah yang dilepaskan selalu melenceng ke arah kanan. Jika Arjuna benar-benar ingin menjadi pemanah terbaik di dunia, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah mengenal busurnya sendiri.